Dari tadi si Fikra menyangkal soal finansial sama dengan hawa nafsu yang untuk melandasi nikah ini hukumnya apa. Tapi gimana nih? Banyak yang di luar sana yang crazy rich itu yang punya uang tuh banyak miliaran tapi istrinya banyak. Bahkan tak jarang juga ada yang cerai juga. Jadi itu gimana tuh? Finansial dia ada, cuma mentalitas dia untuk cukup untuk satu wanita tuh nggak ada. Ya itu Cukup untuk satu wanita. Emang Islam melarang Bukan orang menikah? Seolah-olah kayak memudahkan kayak langsung cap cip gitu, ngambilnya kayak tanpa peduli dengan perasaan dia. Kalau dia berbicara tentang hukum menikah lebih dari satu itu boleh. Ya. Itu termasuk syariat. Makanya ada istilah poligami gitu kan. Tapi kita tidak membicarakan tentang menikah poligaminya. Tapi bahasanya itu tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya itu. Ada laki-laki itu menikah hanya sekedar kemauan aja. Dia tengok perempuan dia, dia, suka dia, nikahi. Terus ngasih oleh nanti ceraikan. Contoh kayak banyak selebriti gitu kan. Itu makanya kalau udah pernikahan dianggap semain-main itu bisa jatuh pada keharaman juga. Itu dia, berarti finansial itu bukan salah satu kunci. Coba Ana tanya. Jadi kalau misalkan antum nih finansial antum banyak dan antum bertanggung jawab dan adil, antum mau nambah atau enggak? Ana. Ya. Enggak, tentu ini pertanyaan menjebak tentunya. Kok menjebak? Ini pertanyaan enggak, ini jelas. Siapa tahu nanti ini dilihat gitu kalau kita jebak gitu. Ini disaksikan soalnya. Ini disaksikan. Pertanyaan itu menjebak. Enggak menjebak. Itu enggak menjebak. Kan banyak persepsi dia. Oke, persepsi ya gini. Kalau misalkan di posisi Anda seperti itu. Posisi Ana gitu kan. Ada mana sunnah menjebak? Poligami itu sunnah. Dari mana menjebaknya? Maksudnya menjebak supaya Anda menjawab sesuatu yang mungkin kehendak Anda gitu. Sehingga orang nanti melihat Anda gitu. Bukan masalah ini untuk diskusikan. Tentu gini. Oh, berarti belum didiskusikan nih masalah ini. Belum. Tentu gini. Kalau kita ada kemampuan harta misalnya kan. Kemampuan harta. Terus dari segi finansial, kemampuan, tanggung jawab itu misalnya mampu. Apakah Anda akan memilih jalan lebih dari satu gitu? Anda punya prinsip sendiri. Apa itu? Prinsip sendiri. Prinsip Anda tuh bukan Anda mengingkari yang namanya poligami. Betul. Anda tidak mengingkari, itu syariatullah. Betul. Itu syariat. Akan tetapi Anda punya prinsip apa? Yang Anda tekankan selama istri Anda yang sekarang ini, dia itu misalnya mampu memberikan segala hal yang Anda butuhkan. Betul. Dan memberikan segala hak dan kewajiban itu secara adil kepada Anda, tanpa menzalimi Anda, tanpa membuat hina diri Anda gitu. Mantap. Anda tidak akan pernah mencari cinta selain cintanya. Itu yang selama dia memang bisa memenuhinya. Mohon maaf nih. Ya. Jika terjadilah lewat suatu masa 10 tahun 15 tahun lagi. Oke. Diuji lantung tiba-tiba istri antum kayak nggak bisa memenuhi lagi nih. Karena manusia kan heterogen, manusia itu berbeda-beda. Qadarullah misalnya sakit Kok malah bahasnya ke situ ini. Itu bilang tadi itu akan dilakukan atau terbalik gitu. Kok pertanyaan teman-teman ini menjebak ini. Atau bersikeras sampai mati pun sampai mati pun. Dan ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan istri ana yang sekarang menjadi istri yang salehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada suaminya. Dan mudah-mudahan naudzubillah kita berlindung dari hal-hal kemungkinan demikian. Ngapain kita harus berbicarakan kemungkinan? Kenapa? Naudzubillah. Emang itu keburukan? Enggak, bukan suatu keburukan, tapi kan ada saatnya seseorang itu memang dia mencukupkan dirinya pada hal-hal yang memang sudah cukup gitu. Iya, nggak apa-apa. Tinggal antum jawab aja. Enggak atau iya gitu. Kalaupun istri anak gitu, ya insya Allah Ana masih bisa menjaga diri. Oke, Masya Allah. Itulah. Kami cuma butuh jawaban singkat. Jadi pertanyaannya sekarang nih, kenapa belum menikah? Karena nikah itu harus mapan dulu. Arti kemapanan itu dari segi apa? Uang, finansial. Pasti. Pasti soal finansial. Dan juga mental. Ali bin Abi Thalib. Kisahnya. Pernah kalian dengar kan? Pernah. Ali itu udah bolak-balik mencari harta terbaik yang ada pada dirinya. Ya Unta. Rasulullah, ma'indi. Kata, nggak ada sama aku uang. Nggak ada sama aku harta. Nggak ada sama sekali apa. Kata Nabi, apa yang ada pada dirimu yang paling berharga di sisimu? Baju besi. Datang Ali cari, ya Rasul, aku hanya punya satu benda yang paling berharga di rumahku. Apa itu? Apa itu? Cuman baju besi yang dibawa perang oleh Ali. Kata Nabi, ambil itu, jadikan mahar untuk anakku Fatimah. Dinikahkan pakai itu.
baju besi. Itu udah. Oke. Jangan menyangkal dulu. Betul. Nah, Terus? kemudian ketika sampai Serang, setelah menikah, Nabi datang ke sisi Ali rumah, nggak ada apapun di rumahnya itu, makanan minuman, hanya ada 3 butir kurma. Insya Allah. Hidup dengan itu, mereka hidup. Perlunya dalam pernikahan itu hanya sebenarnya bukan masalah tentang apa. Betul. Itu tentang keyakinan dan kemauan. Gini Kalau sekarang. kita memang ada kemauan, pasti Allah akan berikan jalan. Ana di rumah nggak ada ana baju besi, tapi ada lah jubah-jubah tuh. Ini siapa nih sekarang yang mau jubah-jubah? Ini. Kalau kita menuntut zaman, memang kata kita bercarakan sulit loh. Mana ada sekarang zaman yang mau lagi menerima mahar-mahar murah itu gitu. Ya. Nah, salah satu caranya antum cari perempuan-perempuan yang bertakwa. Itu dia masalahnya. Antum cari perempuan-perempuan yang memang dia itu dididik atas syariat, paham agama. Kalau antum cari perempuan-perempuan di luar sana, apalagi standar-standar dunia maya sekarang, nggak antum jumpai wanita yang akan meminta antum lagi dengan memuliakan mereka dengan mahar yang demikian. Pasti dia akan meminta mahar melebihi dari apa batas kemampuan mereka. Itu dia. Nah, belum kita balik jumpa. lagi. Di situ kan ceritanya Rasulullah dan Ali. Rasulullah dan Ali itu kedua manusia yang mulia. Iya. Begitu ya. Jadi ada Bandingkan siapa? dengan kita. Kita ini apa? ini walaupun duit tidak ada, Jangan antum semuanya tidak ada. Jangan tutupi kemuliaan akhillah. Kemuliaan kita itu Enggak. ada sisi Begini. Allah itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Kata, kan betul itu. Ya, Allah itu betul. nggak Yang bilang melihat dari penampilan kalian, nggak dilihat dari jisim kalian, badan kalian. Tapi di sini kita lihat kalau misalkan dari situ ceritanya tadi, itu Rasulullah dia sudah tahu nih, ini pasti anak ini nanti akan punya mentalitas yang kuat. Tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab Kita walaupun bukan Ali. Akhi fillah. Itulah waswas syaitan yang ditanamkan pada diri. Yakin anak. Gini. Ana jujur, ana menikah itu hanya modal keyakinan. Ana hanya punya tabungan sekian. Tabungan selama Antum ana kerja. bertemu ini tabungan pun nggak ada. Apa lagi? kami udah yakin, tapi nggak bisa. Beda. Gini. Gini. Beda persen beda permasalahannya. Ya, betul. Ada yang masih di jangan dulu kata orang tua, Iya. izin orang tua. Betul. Mau apa tuh? Mau baju besi, mau baju emas, orang tua jangan dulu katanya. Mau ada Mana? supra pun di zaman Bisa. Ada yang lain generasi sandwich misalnya harus baca ini. Karena finansial, kita rumah tidak punya, ya kan? Investasi kita belum ada. dana darurat juga belum. Karena kita berpikir nanti bagaimana kita Perkataan adalah doa. memberi makan Perkataan pada adalah anak. doa. Ya memang belum punya rumah. Perencanaan. Bukan, maksudnya untuk persediaan itu ada. Presiden apa? Sudah habis. Dia. Baru nggak ada. belum lagi punya anak kan. Iya, karena kalau Anda lihat sekarang ini, Iya. kalau misalkan ya di internet itu, untuk kebutuhan si anak kecil, misalkan kita punya anak bayi misalkan, gitu, itu punya kebutuhannya itu bukan main-main gitu. Setiap sudut itu butuhkan duit. Masalah kayak gaji aja lah, gaji UMR itu sebenarnya kalau gaji kita udah UMR, itu cuma UMR itu layak untuk hidup sendiri sebenarnya. Sendiri. Enggak, itu Belum lagi kita hidup 2 orang, 3 orang takutnya berarti soalnya- menzolimi. berarti soal finansial lah kekhawatiran. Tapi kalau kita berbicara tentang finansial, Anda mengambil pengalaman Anda sendiri. Ya betul. Betul. Betul kan? Karena kan kalau secara tidak langsung pendapatan kita hampir bersama lah. Betul. Satu atap soalnya kita. Tapi kan ladang kita yang di kampung beda. Itu dia. Satu kopi, satu sawit. Ada ladangnya kan. Gimana? Aduh. Jadi finansial lah masalah pertama ya. Iya, finansial. Tapi Jadi, kayaknya itu nggak faktor utama juga sih. Ya itu dia. Maksudnya kalau Beliau-beliau ini mungkin. masalah finansial yang menjadi momok
Jadi kapan gitu? Kapan finansial itu kalau kita Apalagi masih kata stuck? mapan kan beda-beda tuh. Iya. Yang dikatakan mapan ini seperti apa sih? Tiap orang bisa beda tuh mapannya tuh. Anak bercerita dari teman kita juga satu angkatan mungkin. Dia menikah itu memang habis-habisan. Ya. Dan dia mungkin tauhidnya memang kuat itu. Habis-habisan atau memang nggak ada? Memang nggak ada. Habis-habisan. Kalau beda dia pernah cerita dengan kita juga. Betul. Dia habis-habisan. Maksudnya aku punya sekian yang mampu, dia mencari donatur apa, dia minta ke sana ke sini gitu, pinjaman dan sebagainya. Aku ada sekian. Itu habis-habisan. Bahkan untuk hari esoknya dia berpikir aku makan apa, dia belum Nanti dipikirkannya. Udahlah hari ini aja hari ini gitu. Kasur pun nggak ada. Wow. Tapi sekarang Masya Allah dengan udah 2 anaknya. Masya Allah. Wow. Ya sih. Maksudnya Mana tuh faktor finansial tuh iya ya gitu kan? loh gitu. Apa? Kok dia Nikah bisa loh. gitu? Makan loh. Makan anaknya loh. Antum udah punya kerja gitu. Gini. Kerja antum udah ada. Itu kan kalau misal kita lihat itu kan cuma mungkin 1% dari sekian juta orang gitu. Itu nggak boleh. Itu berarti kita apa namanya? Ya berarti kan Mukhalif dari apa yang kata Allah bahwasanya berarti kan rezeki orang finansial menikah itu ada. nggak jadi patokan juga berarti. Itu kena dia. Skakmat. Tapi itu Apa? Kasus orang menikah dengan finansial itu banyak, Wayan. Bukan berarti maksudnya finansial yang maksud apa? iya. Nggak ada finansial. Dia orang-orang biasa nggak ada finansial Nggak tapi dia ada. menikah. Jangan dana darurat. Dana makan hari ini nggak ada. Betul. Ya udah. Bahkan kasur belum ada. Tapi bukan itu berbahaya ya? Kenapa berbahaya? Dia bisa katakan psikologi juga. Enggak, makanya dia bilang sebenarnya itu ada tergantung kemauan. Itu tadi. Mentalitas. Itu mental mental juga. laki-laki. Berarti kalian ini belum punya mental. Enggak. Punya. Ya, tahu juga. Atau memang belum waktunya aja. Iya. Waktunya juga. Tapi memang kalau zaman sekarang ini memang kita sulit untuk memahamkan itu, Bang Bin. Ya manusia, kualitas manusia yang hidup di zaman itu ya seperti ini. Justru anak bukan takut ke finansial. Anak takutnya memilih pasangan yang salah. Itu yang lebih anak takutkan sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita memilih pasangan yang salah, otomatis segala kekurangan kita itu akan nampak lebih menonjol. Tetapi kalau kita mendapatkan wanita yang memang dia itu baik, solehah dan sebagainya, kekurangan kita itu bisa ditertutupi. Tapi gimana kita tahu? Iya, tentunya kita kan, Ini pasangan yang benar, pasangan yang salah. iya, tentunya kan kita juga nggak semena-mena nengok cewek Kalau sur masih kita. sebulan bukannya terlalu cepat menilainya? Enggak lah. Makanya caranya Saya kapan gitu tahunya nih? Gitu. maksudnya kan udah Setelah akad dalam kita dalam langsung Islam tahu. itu udah diatur namanya ta'aruf. Kita mencari tahu, tanyakan orang terdekatnya, tanyakan orang-orang yang teman-temannya. Itu kan kita tahu karakter yang dia hidup bersama siapa yang paling dekat. Kita tahu, oh dia ini kalau memang orangnya manja, oh dia ini orangnya cengeng, Betul. oh dia memang hidupnya selalu makan ayam. Tapi kan itu kan Biasa Di luar kalau kan. misalnya orang ditanyakan nih, pasti rata-rata orang nih ya, dia lebih menghargai siapa yang bertanya gitu kan. Dia pasti lebih memilih untuk berkata yang positif-positif Enggak. aja. ya atau menutup aib kan. Menutup Maksudnya. aib. enggak. Biasanya yang memang sifat asli itu muncul setelah yang tidak disadari Enggak. biasanya. Atau kita nggak tahu ternyata pasangan ini punya sisi lain. Enggak. Justru adilnya dalam kita mencari pasangan itu orang Ngomongin yang aja kita ya. tanyai Baik wajib buruknya ya. menilai baik buruknya. Itu adilnya. Real-realnya aja. Real-realnya. Tanpa memperdulikan apa hal ini. Karena lebih baik kita pahit di awal, Tahu duluan ketimbang kita tahu kemudian. Tinggal Itu kita bisa sakit. nerima atau enggak nih. Itu kesadaran kita akan muncul gitu loh. I see. Bagi yang muncul. Bagi yang muncul tentunya, tapi kita tidak memungkinkan. Tapi itulah pentingnya kita untuk berterus terang. Iya, benar, Komunikasi. Komunikasi memang. Terlebih itu memang berkaitan tentang kekurangan yang sifatnya itu kita bisa berubah. Oke. Gini. Berbeda dengan hal Yang nggak itu bisa yang dirubah. aib yang memang udah melekat di diri Nggak kita. bisa dirubah. Ya itu harus tinggal Memang- terima atau enggak. Iya gitu. Contoh cacat pada kita ataupun Atau- kekurangan apa fisik pada kita itu kan nggak bisa kita ubah. Atau tiap kali ada bulu. Gitu. Memang Tapi kalau apalagi- dari segi kesalahan, kekurangan yang masih bisa kita rubah, itu tidak menjadi Iya. Tapi nggak mau berubah aja nggak? komunikasi gitu. Memang iya sih, memang iya. Kalau memang kita ingin menikah sesuatu itu kita harus bisa punya mental untuk bisa memperbaiki dia Iya, dan menerima apa yang dia punya. itu. Tapi gini, kita Memperbaiki kembali- diri sih. Iya, Jadi memperbaiki versi terbaik aja. Introspeksi ya. ah
kembali lagi kita ke soal finansial tadi. Bro, kita di Indonesia, coy. Iya. Kita punya budaya yang tolak kan. Di satu suku itu kadang ada yang marah segini, marah segini. Nah, beda zaman Nabi. Kita ini udah menghadapi kultur budaya, bro. Kita dihadapi dengan kultur budaya, bukan masalah soal wah dia ini orang soleh. Enggak, kita memang hidup nih, manusia ini beragam-ragam nih kan. Budayanya gitu. Gimana kita cara menghadapi kultur itu? Apalagi di Islam kan ada muhakamah. Apa itu artinya? Budaya itu bisa jadi hukum gitu. Memang sekarang ini lagi viral ya, lagi banyak omongan tentang kayak kasusnya itu secara tidak langsung seperti jual anak. Iya. Iya kan? Misalnya gini, kasarnya mohon maaf lah. Kasarnya itu kayak kasus jual anak. Contoh kayak gini, kalau anaknya itu pendidikan sampai SMA sekian maharnya. Kalau misalnya nanti S1 sekian maharnya. Kalau nanti S2 sekian maharnya, S3 sekian maharnya. Dia nanti PNS sekian maharnya. Dokter sekian maharnya. Itu sebenarnya secara tidak langsung walaupun itu dianggap hal yang lumrah normal boleh gitu. Boleh, akan tetapi itu secara tidak langsung seperti menjual gitu loh. Ya. Dalam artian kan niat seorang laki-laki datang ke rumah itu dalam rangka untuk kebaikan gitu. Ya, benar. Untuk ibadah terpanjang gitu. Kenapa niat yang baik dihantui ataupun dimomoki dengan sesuatu yang di depannya itu besar ketakutannya gitu. Contoh lah laki-laki yang biasa, laki-laki yang memang dia hanya memodalkan keimanan, ketakwaan dan juga tanggung jawab, walaupun dia tidak di backing dengan uang yang banyak gitu, datang untuk meminang anak orang, lalu disuguhi dengan permintaan demikian, bagaimana dia? Suruh pulang. Ya suruh pulang kan, ngedon dia, kayak gitu permintaan. Silakan itu pintu keluarnya keluar aja ya. Gitu kan. Akan tetapi bayangkan coba, memang secara tidak kita langsung laki-laki yang datang dengan kesederhanaan ini justru itu yang bisa membahagiakan anak kita. Yang bisa menuntun anak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru banyak kasus-kasus pria berseragam, banyak uangnya, banyak hartanya, malah justru itu yang berkasus KDRT, bercerai dan lain sebagainya. Artinya maksudnya tidak menjamin. Tidak menjamin. Uang juga nggak menjamin. Masalahnya karena hadis Nabi bilang, barang siapa jika ada datang laki-laki soleh ke rumahmu, ya kan, untuk melamar anak gadismu, anak perempuanmu, jika yang engkau baik tolak, yang baik, kau ridho agamanya, kau ridho akhlaknya, kau kenal dia sebagai orang yang saleh, lalu kau tolak karena urusan harta, urusan apa, maka urusan keturunan dan sebagainya, kata Nabi apa? Pasti akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, benar. Kerusakan yang nyata. Kita sekarang nggak dihadapi soal mentalitas psikologi lagi, karena alasan kita ngomong finansial ini bukan karena memang kemauan kita. Enggak, karena itu memang tuntutan. Memang sekitar kita aja. Iya, itu memang tuntutan zaman. Karena lingkungan kita memang kan kita gimana gitu, orang tua kan yang apalagi nanti orang tuanya kayak nanti kan ngundang orang butuh uang. Nah, bumber-bumber itulah yang memang perlu, kita tuh harus uang banyak gini. Jadi secara gak langsung bikin ngedoktrin kita kalau misalnya kita harus punya uang. Betul. Iya, Jadi betul. makanya kita berpikir Makanya untuk mengcounter itu apa? kerja. Enggak. Jadi Mengcounter itu pertama tentunya kerja. ya benar. Cari duit yang banyak. Itu salah satu investasi. kripto makanya nggak Ada. cepat. Yang kedua apa? Kalau kita tidak sanggup dalam waktu singkat mendapatkan uang, kita cari perempuan-perempuan yang soleh, yang keluarganya memang menerima apa adanya. Itu dia susahnya. Itu mengcounternya itu dua. Ataupun ya janganlah pilih jalan yang haram. Ataupun susah udah cocok. Dan kebanyakan sekarang ada mindset nih, kalau memang pengen murah ya udah. Ini zinai aja anaknya, nauzubillah kan. Itu ya kan? sangat. No. Kita tanam benih aja langsung gitu. Hamil No. duluan. Jangan sampai ya. Betul. Jangan sampai. Nggak baik. Teman-teman, Itu jangan banyak orang memilih jalur-jalur itu Jangan untuk sampai, mempermudah mereka, tapi nauzubillah. Makanya kenapa sekarang perzinahan itu semakin marak? Karena mahalnya harga mahal. Itu dia karena faktor budaya juga. Sekarang orang ini pilih pacaran bertahun-tahun. Enggak nikah juga. Nggak nikah juga. Alasannya apa? Karena belum ada restu orang tua. Ya mereka berzina lah. Kalian percaya nggak ada orang pacaran 1 tahun aja lah nggak berzina dia? Percaya kalian? Ya, kita nggak bisa bilang, bro. Kita nggak. Dia jalan malam minggu, dia Ya minimal pilih-pilih. maksimal. Wallahu a'lam. Itu kan di zaman sekarang ini nauzubillah perzinahan itu dianggap sebuah hal yang Lumrah. hal yang halal. Berarti intinya Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. itu pertama. Yang kedua, dia kembali ke pribadi orang masing-masing. Jadi kalau misalkan dia mentalnya sudah bagus begitu, dia mempunyai akhlak yang bagus, ya, dia memiliki
pribadi yang bagus juga, tanggung Dan nggak jawab. bisa juga Dia maksa. tidak ingin melantarkan anak orang gitu. Itu udah boleh lah untuk. Jadi sekarang ini tentu teman-teman ani yang berbahagia ini masalahnya masih finansial tentu. Oh, enggak. Enggak. Hukumnya beda-beda deh UMR. Masalahnya juga beda-beda, latar belakang beda. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi ana alhamdulillah memang dulu ana niatkan bismillah lah. Ya, insya Allah, jika Allah udah mudahkan. waktunya pasti nikah juga. Tanpa ada sedikit pun. Dan ana rasa lihat memang Allah mudahkan gitu. Enggak ada sedikit pun. Kadang ada yang diuji dengan tapi jalan ana itu memang Allah mudahkan. Ada aja solusi yang Allah kasih untuk melancarkan sampai hari. Dan alhamdulillah sekarang telah menjadi seorang pasangan suami istri. Dasar kan? Dasar. Ya. Nah. Jadi ya, thank you atas informasinya ya. Dan kita Kapan? cepat Jangan lupa undangannya terus. Kami besok. besok Heeh. nikah. Iya. Ya. Bukan kita. Aku sama orang lain. Kamu sama orang lain. Iya. Kemana? Pulang lang. Oke, yuk. Udahlah, pembela apalagi warung dah ada. Warung yang ngutang nih semana mau nikah nih. Ya udah tagih dulu, aku mau nikah nih. Kira. Ya nggak ditagih, orangnya pun ngilang gitu.